Oke. Sekarang saya mau ajak teman-teman untuk melihat grafik tambang komoditas. Oke. Kita mulai dari abjad A. Ada Ro, ada si Ro. Cakep ya. Cakep ini. Oke. Ini menarik. Teman-teman bisa lihat di sini. Adaro ini lagi bikin flag, udah breakout. Jadi ini tendensinya adalah naik. Kenapa bisa naik? Nih, di atas MA 50 dan 100, saya kasih hitam lagi. Maka saham yang udah di atas MA 200, di atas semua MA, tendensinya adalah naik. Ada lagi deh bensin kenaikan dari IHSG. Ini pola juga mirip nih kayak dulu. Kayak dulu ada flag di sini. Oke. Tendensi adalah naik. Persis loh. Bikin flag di MA 50 lagi. Wah, cakep ya. Oke, ini Adaro. Habis Adaro, ada ITMG. ITMG gimana? Nah, ITMG ini teman-teman perlu lihat. Kalau dia bisa kembali ke atas kotak hitam ini, maka tendensinya adalah naik. Tapi kalau tidak mampu, tendensinya adalah ke MA 200. Oke, tapi kalau kita lihat ITMG ini lagi bikin flag juga nggak sih ya? Ya mirip-mirip dikit lah ya, mirip-mirip dikit. Intinya adalah dia breakout akan bagus. Oke, dia breakout akan jadi bagus. Harus break resist dulu, break kotak merah, kotak hitam ini dulu. Oke, ini adalah ITMG. Lanjut, PTBA. PTBA gimana? Waduh, polanya cakep ini. Tapi, nah, polanya cakep ini. Ini saya hapus dulu deh, jadi bingung. Ini polanya adalah inverted head and shoulder. Tapi ingat, ini level yang kritikal buat PTBA. Karena, 1, 2, 3. Dia berada di bawah MA 200. Jadi, kalau breakout PTBA ini tendensi adalah ke sini, tapi ini bisa menjadi titik false break. Udah naik, koreksi lagi. Jadi PR buat PTBA adalah dia harus di atas kotak area hitam ini untuk dia bisa melaju naik lebih tinggi. Jadi secara tren, teman-teman tahu nih, ada Adaro, ITMG, PTBA. Yang paling bagus trennya mana? Adaro, kedua ITMG. Gitu ya. Tapi PTBA ada dukungan chart pattern. Silakan dipantau. Lalu lanjut. Apa lagi ya? Tambang. Bayan nggak usah lah, udah tinggi kok. Mengapain sih diikutin di sini? Nanti dulu aja. Oke. Bayan nanti dulu aja. Tambang, batubara. Bumi. Bumi gimana? Nah, bumi ini di atas semua MA. Jadi bumi ini berkonsolidasi nih teman-teman nih. Bumi ini konsolidasi. Oke, dia konsolidasi. Kalau dia bisa bertahan di atas, sebenarnya ini agak gini ya. Jadi selama dia di atas kotak hitam ini, maka dia cenderung akan melanjutkan sideways-nya. Sideways-nya cenderung sehat sih. Oke. Nah, jadi bumi ini baru benar-benar bisa rally kalau dia bisa bermain di atas ini. Ketika dia bermain di atas ini, maka tendensi baru naik. Selama dia di bawah garis hitam ini, kurang lebih di bawah 200, ya dia sideways aja lah. Oke, batu bara lagi. Udahlah ya. Oh, BSS. Enggak, udah. Batu bara itu. Kita lanjut ya ke logam-logaman. Antam gimana? Berat ya? Capek ini. Ini resisten kuat banget. Jadi selama Antam ini tidak mampu melewati ini, dia cenderung akan sideways. Saya nggak bilang turun, sideways aja lah. Oke, Antam nggak bagus. Antam is no, walaupun berita rame. Inco, teman-teman pasti kalau udah sering ikutan kelas galeri saham, trading lab galeri saham, Anda akan bisa menilai Inco ini lebih bagus daripada Antam. Kenapa? Dia di atas MA 50, 100 dan yang paling utama adalah 200. Maka tendensi Inco adalah
naik. Oke, lanjut. Nah, ini di Instagram ada yang bilang MDK, Bu Eni. MDK, oke, nanti ya. Habis info kita Teams dulu. Saudaraan nih, saudaraan. Waduh. Enggak. Oke, guys. Hati-hati Antam. Kalau dia tidak mampu bertahan di atas moving average ini, di sini, dia nggak mampu bertahan di merah ini, maka sebenarnya dengan berat hati saya bilang, secara teknikal yang saya pelajari, bukan sebuah rekomendasi jual, ini cenderung akan mirip bergerak seperti TINS. Ya, Inco, oke? Inco, logam-logam Inco. Lanjut, ini dari Bu Eni ya, Bu Eni Kamsir. MDKA. Waduh, udah ada gambarnya dari tim kita. Kotak hijau adalah kotak penting buat MDKA. Kalau ini bisa dilewati, tendensinya adalah naik, teman-teman. Jadi ini adalah resisten di MDKA. Jadi gini ya, kalau dia bisa melewati kotak hijau, dia cenderung akan bullish ke previous high di sini. 5.700. Ini cakep loh. Ini cakep loh. Nih kan, dari profit trader modul nih udah biru ini. Cakep ini. Oke, ini cakep. MDK, habis MDK apa lagi? Emas. Ada apa aja emas? Arci, coba kita lihat Arci. Jelek ya? Jelek. Ngomong-ngomong emas, kita buka grafik komoditas emas yuk. Aduh, komoditas emas ini cakep banget. Ini mau naik, teman-teman. Jadi emas, kalau dia bisa bertahan di atas area hitam yang saya gambar ini, maka tendensinya adalah naik. Dari Nevafa, ada gap MDKA. Yuk kita lihat yuk. MDKA, ada gap di berapa ini? Gap di 4180, mana dia? Oh, ini dia. 4180 sampai ke 42. Gimana ini? Oh enggak, 4190. Bisa ditutup dulu, bisa juga enggak. Jadi kalau dia koreksi ditutup dulu, silakan buy on weakness. Tapi kalau dia tidak nutup-nutup, bahkan MDK break resisten gini, gap kecil untuk ditutup. Oke? Jadi resisten itu di berapa sih? Nah, nih teman-teman. Resisten itu teman-teman lihat ini dia tuh panah hitam yang di kanan 4440 adalah resisten MDK. Kalau dia bisa breakout maka tendensi adalah dia cenderung akan mencoba ke atas kotak hijau. Oke? Di situ apa lagi? Yuk kita lihat Indi. Wow, Indi. Kalau teman-teman member GS Pro Optima atau Profit Trader, merah panjang mulai putih adalah sebuah indikasi bottom reversal, diikuti dengan supportnya naik terus. Yuk kita lihat MA-nya aja. Oke, jadi Indi kalau dia bisa bertahan ke atas, dia bisa naik ke atas kotak hitam, tendensinya adalah naik. Sebenarnya Indi ini geraknya mirip kayak ITMG. Dia di atas MA 200 tapi dia di bawah MA 50 dan 100. Jadi indikasinya mirip nih. Silakan dipantau aja. Oke, Indi. Habis ini apa? Harum. Harum. Wah, harum kayak Antam ya. Di bawah MA 200 ya. No. Enggak. Teman-teman sadar nggak? Jadi artinya untuk window dressing ini peluang Anda ada di sektor apa aja coba? Big banks dan komoditas. Komoditasnya untuk coal relatif iya bagus semua. Untuk logam entah kenapa saya lihat hanya Inco
Oh ya, minyak-minyakan. Coba kita lihat ya. Minyak-minyakan. Medco. Sapi gila. Medco itu namanya. Medco ini udah di atas semua moving average. Maka selama Medco bisa bertahan di atas MA 50 ini, tendensi dia adalah naik. Silakan pelajari pergerakan harga yang mampu bertahan di atas MA 50, 100, 200 seperti di sini. Oke. Dan ketika dulu Adaro, saya tiba-tiba keingat Adaro. Adaro dulu pernah bergerak seperti Medco, yaitu ketika di sini. Silakan pantau buat Medco, walaupun harga oilnya turun, tapi entah kenapa grafiknya mau naik. Anda silakan tinggal percaya mana. Percaya Medco-nya atau percaya oilnya. Lanjut, Elsa. Enggak, lupakan. Oke? Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi itu yang saya lihat secara window dressing ini ada sedikit perubahan peta. Jadi kelihatannya gini. Jadi indeks kita itu, market itu akhirnya melihat kalau digital belum lah. Digital belum. Itu nanti mungkin nanti. Tahun depan. Tapi untuk sekarang belum. Bank-bank kecil yang red issue itu juga kelihatannya belum kelihatan. Arto, BNBA, BBYB, BBHI, apalagi tuh, you name it, itu kelihatannya belum. Jadi kelihatannya market ini, smart money di market itu cenderung akan mencari bukti. Tunjukkan kalau kamu bagus. Dari mana mereka melihat bagus? Dari EPS, dari dividen, dan dari prospek. Prospek adalah, tendensinya bagus, tapi sekarang lu udah bagus atau belum? Sekarang lu juga udah bagus, artinya nanti tendensi bisa lebih bagus lagi. Contohnya apa? Di sektor komoditas. Sekarang labanya udah bagus, tapi dengan musim dingin, dan saya nggak ngikutin dengan detail secara industrinya ya, cuma dengan sentimen akhir tahun musim dingin dan kondisi pergerakan harga Adaro, ITMG, PTBA, dan lain-lainnya yang meningkat, maka kelihatannya sektor komoditas bisa manggung juga untuk fase window dressing ini. Dan satu lagi, saya mau share teman-teman satu lagi dolar indeks. Setelah ini kita udahan karena waktu saya lagi agak mepet hari ini. Oke, dolar indeks, apa ya namanya? DXY ya, kalau nggak salah ya. Nah, indeks dolar yang tadinya uptrend, jangan lihat USD IDR, beda. Yang tadi uptrend sekarang sudah di bawah MA 200, teman-teman. Hore. Kenapa? Indeks dolar, jadi relatif nilai tukar dolar terhadap mostly semua mata uang, istilah counterpart dia gitu ya, yang melemah. Biasanya kalau dolar melemah, komoditas itu harganya naik, harga komoditas. Walaupun memang USD IDR kita itu masih tinggi ya, masih di atas, Tapi kalau bicara dolar indeks, jadi kita nggak cuma Indonesia doang nih, karena komoditas kan nggak urusan Indonesia doang gitu kan ya. Ini kan apa? Ini di terhadap mata uang euro lah, pound sterling lah, yen dan lain sebagainya, dolar itu melemah, maka secara intermarket komoditas harganya bisa kembali menguat. Oke teman-teman, itu aja mengenai video hari ini. Window dressing, apa kita harus ganti strategi? Dan terlihat adalah yes. Pertama, bisa jadi window dressing hanya disokong oleh saham-saham yang tidak begitu banyak. Yang tadi kita sudah lihat, kita sudah coba bedah sedikit apa aja sahamnya. Yang kedua, bisa jadi window dressing terjadi ketika semuanya sedang liburan. Libur anak-anak, udah banyak sekolah yang libur, nggak lama lagi teman-teman, kayaknya minggu depan atau Jumat
perhatiin di Jakarta, Jumat kemungkinan jalanannya macet. Jumat setelah makan siang. Kenapa? Biasanya kalau udah mau liburan, biasanya kick off itu Jumat.